Aku Nancy. Kegiatan yang aku lakuin kali ini mungkin kelihatannya sepele. Namun, ini dapat dijadikan salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita. Faktanya, Indonesia sendiri merupakan negara penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia dengan menghasilkan sampah sebanyak 66 juta ton per tahun yang merupakan sampah plastik dan 13 juta ton per tahun yang merupakan sampah makanan yang jikalau dikalkulasikan menjadi rupiah maka hasilnya setara dengan 27 triliun rupiah. Di kotaku sendiri, Surabaya, sampah yang dihasilkan yakni sebanyak 1.800 ton per hari. Itulah yang menjadikan Surabaya menjadi kota penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Lalu, pernahkah kalian berpikir sampah yang menggunung ini akan menghasilkan untung? 하길래? 아니에요, 아저씨. 일부러 계획해서 녹색변이로 떨어뜨린 거예요. Lah, udah bisa aja. Ternyata emang bener ya. Nikmatnya cuma sebentar. Tapi produk-produk seperti ini butuh waktu yang lama untuk terurai. Mungkin selama ini kita juga nggak sadar kalau produk-produk FMCG seperti ini udah ngebuat kita ketergantungan. Meskipun di Surabaya sendiri sudah adanya gerakan untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tote bag seperti ini. Namun FMCG seperti ini tetap membuat adanya sampah plastik meningkat. 꼭 해당된다고 봐야지 아니야. 법적으로 마약으로 분류가 돼야 마약이. Di sekitar kita, pemilihan sampah seperti ini masih jarang sekali dilakukan. Yang mana pada akhirnya, sampah hanya akan dibiarkan dan menumpuk gitu saja. Tapi tahu nggak, sampah-sampah ini akan berakhir di mana? Tapi tahu nggak, sampah-sampah ini akan berakhir di mana? Ini adalah tempat pembuangan akhir sampah-sampah yang ada di Surabaya. Semua sampah ini akankah hanya berakhir begitu saja? Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk sampah-sampah ini? Ya, kali ini aku sudah bersama dengan Bapak Ali selaku penanggung jawab operasional TPA Benowo. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Kira-kira sampah yang masuk ke TPA Benowo ini berasal dari mana saja Pak? Oke, jadi kami ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Artinya dengan bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya, maka yang kami terima itu hanya sampah yang dari Surabaya saja, sehingga kami tidak menerima sampah dari tetangga-tetangga lainnya, Resik lah, Sidoarjo dan sebagainya, enggak. Tapi kami hanya menerima sampah dari Surabaya saja, bentuk dari komitmen kerjasama kami dengan pemerintah Kota Surabaya. Gitu. Tapi memang seluruh wilayah di Surabaya ya Pak? Ya. Jadi semua wilayah di Surabaya tercover di TPA Benowo. Oke, baik. Nah, untuk pengelolaan sampah-sampah yang ada di sini itu sistemnya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Oke, jadi gini. Yang pertama yang akan saya jelaskan bahwa sampah kami itu, sampah yang kami terima dari Surabaya itu setiap harinya adalah 1.500 ton.
bagaimana kami kelola 1.500 ton itu? Pertanyaannya. Jadi kami ini di TPA Benowo ada yang namanya gasifikasi power plant dan ada LFG power plant. Sehingga yang 1.000 ton per hari, dari 1.500, 1.000 ton per hari itu masuk yang di gasifikasi power plant, pakai sistem gasifikasi, artinya pembakaran pakai sistem gasifikasi yang itu menghasilkan listrik sampai 11 mega, tapi bukan itu poinnya. Artinya di sistem gasifikasi itu, poinnya adalah dia bisa menghabiskan sampah per harinya 1.000 ton per hari. Lalu yang 500 ton per hari itu masuk di zona landfill. Di zona landfill apa yang kami lakukan? Di zona landfill kami tata, kami tutup dan sebagainya, tapi sebelum itu kami masukkan pipa-pipa yang kami manfaatkan gasnya. Gasnya itu pun kami masukkan dalam satu pembangkit yang namanya LFG power plant yang itu menghasilkan energi sampai 1,65 mega, kerjasama kami juga sama PLN. Artinya yang LFG power plant itu memanfaatkan gasnya yang dari zona itu kami menghasilkan gas 1,65 mega yang itu kerjasama dengan PLN yang sudah COD tahun 2015 dan yang 1.000 ton per hari itu menghasilkan 9 sampai 11 mega itu kami juga bekerjasama dengan PLN yang COD tahun 2021 yang kebetulan diresmikan sama Presiden Jokowi, COD-nya tahun 2021 kira-kira April apa Mei saya lupa. Nah, jadi secara besarannya seperti itu. 1.000 ton masuk di gasifikasi, kalau masuk di gasifikasi jelas 1.000 ton itu habis, tinggal fabanya hanya 8%. Yang 500 ton itu ke zona landfill, yang zona landfill itu organiknya kami habiskan, kami manfaatkan gasnya dan sebagainya. Maka kenapa TPA Benowo untuk masalah bau bisa tertangani dengan baik? Karena kami memanfaatkan gasnya. Setelah kami manfaatkan gasnya, kami tutup sehingga walaupun Gelora Bung Tomo ada di samping kita, dia masih tetap bisa main dengan baik. Kira-kira begitu. Berarti memang sudah ada pembagian khususnya untuk diarahkan dan dimanfaatkan menjadi apa-apa gitu ya Pak? Ya, jadi sedari awal ketika kami mau kerjasama dengan pemerintah kota, itu memang kami sudah punya planning besaran bagaimana sih apa yang kami kerjakan selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu kami kerjakan bagaimana kami membangun LFG power plant yang harus COD tahun 2015. Akhirnya gasifikasi juga COD tahun 2000. Artinya apa? Yang kami mau bilang bahwa TPA di sini bukan TPA ya asal buang dan sebagainya. Enggak. Jadi TPA adalah semua yang kami rencanakan dengan baik. Termasuk bagaimana kami tugasnya dengan pemerintah kota sebenarnya ada dua hal besar. Yang pertama adalah bagaimana kami memperbaiki sarana dan prasarana existing. Contoh, kantor ini dan sebagainya. Pasti dulu kantornya nggak seperti ini, akan kami perbaiki dan sebagainya waktu itu, sehingga agar sesuai dengan yang menjadi rencana-rencana kami selama 20 tahun. Agar layak orang-orang profesional bergabung dengan kami. Maka kami harus membangun banyak hal dan lain sebagainya itu yang dinamakan bagaimana kami membangun sarana dan prasarana existing. Tapi kalau membangun sarana prasarana baru yang itu tadi sebenarnya banyak, tapi mungkin yang besar bisa instalasi pengolahan air licitnya, bisa LFG power plant, bisa gasifikasi power plant. Sehingga memang day-to-day-nya atau per tahunnya kami sudah menghitung bagaimana sampah masuk, apa yang kami kerjakan dan sebagainya sampai 20 tahun nanti tahun 2032. Kira-kira begitu. Berarti sampah-sampah yang masuk di sini pada akhirnya memang dikhususkan untuk dimanfaatkan gitu ya? Ya, jadi saya nggak tahu kota lain, tapi di Surabaya ini, kami di TPA Benowo ini, kami merasa bahwa sampah ini sebagai sesuatu material yang sangat bisa dimanfaatkan dan ada nilai manfaatnya, bukan nilai manfaatan yang kecil, tapi sangat besar sekali. Buktinya, kami bisa membangun investasi yang cukup besar sekali, yaitu gasifikasi power plant. Ada LFG power plant yang itu sampai hari ini mulai tahun 2015 masih bisa stabil sampai hari ini. Semua bisa termanfaatkan dengan baik. Mungkin kalau orang lain bahwa sampah ini menjadi masalah, di TPA Benowo sampah ini menjadi satu material yang akan kita kerjakan yang bisa bermanfaat tidak saja bagi teman-teman TPA, tapi pasti bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kira-kira gitu. Benar. Nah, yang terakhir nih Pak, pesan yang mau Bapak sampaikan, yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat luas untuk bijak bersampah, seperti itu. Oke, jadi begini yang mau saya bilang. Ya, memang di TPA Benowo itu semua sampah akan kita selesaikan dengan baik. Bahkan ada bukan saja kami menyelesaikan, artinya kadang-kadang kalau menyelesaikan saja itu soal lingkungan oke dan lain sebagainya, tapi juga nilai kemanfaatan ada. Toh pun begitu, tetap dibutuhkan biaya yang cukup besar. Buat masyarakat yang mau saya bilang, maka bijak sampah itu sekarang adalah satu keharusan yang harus dilaksanakan. Artinya
pengertian tentang tanggung jawab terhadap pribadi-pribadi, tentang bagaimana bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri itu penting. Kenapa? Iya, di TPA Benawa bisa menyelesaikan, tapi itu kan butuh biaya besar, dan itu sebagian besar adalah ditanggung oleh pemerintah. Nah, sebagai pribadi-pribadi atau penduduk yang ada di Surabaya, mestinya bagaimana itu mengurangi dari beban pemerintah. Dengan cara apa? Dengan cara bertanggung jawab atas sampahnya masing-masing. Caranya kan banyak nih, bagaimana organiknya bisa dimanfaatkan, bagaimana nanti plastiknya bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang harus dilakukan dari pribadi-pribadi atau bikin beberapa kelompok dari pribadi-pribadi itu bagaimana mengelola, menurunkan sampah. Minimal itu nanti bisa menurunkan biaya operasional dari pemerintah kota, sehingga pemerintah kota cukup punya uang given untuk proyek-proyek yang lain pembangunan di Surabaya. Kira-kira sih seperti itu. Oke, nah itu tadi pesan dari Bapak Ali. Nah, terima kasih atas waktunya, Siap. Pak. Sangat bermanfaat sekali informasinya. Seperti yang telah dikatakan Pak Ali, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap sampah pribadi kita. Dan kali ini, aku punya alternatif untuk menjadikan sampah-sampah kalian lebih bermanfaat. Aku sudah berada di Bank Sampah Induk Surabaya. Di sini sampah tidak hanya diolah, tapi juga diubah menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat. Bank Sampah Induk Surabaya ini menjadi bukti nyata bahwa sampah juga dapat menjadi hal yang menguntungkan. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan Kak Hasna selaku manajer pemasaran dari Bank Sampah Induk Surabaya. Langsung kita tanya-tanya ya. Oke, Bank Sampah Induk Surabaya sendiri itu berdiri sejak kapan, Kak? Jadi kalau untuk Bank Sampah Induk Surabaya ini kita sudah ada dari tahun 2010. Dulu kita itu namanya masih Bank Sampah Bina Lingkungan. Terus tahun 2017 kita berganti nama menjadi Bank Sampah Induk Surabaya. Nah, jadi kita sudah 14 tahun lah dari semenjak kita ada didirikan itu. Berarti sudah cukup lama ya, Kak? Sudah belasan tahun. Alhamdulillah. Gitu. Nah, untuk pelayanan dari Bank Sampah Induk Surabaya sendiri itu seperti apa, Kak? Bisa dijelaskan sistemnya? Oke. Jadi kalau di Bank Sampah Induk Surabaya ini kita kan fokusnya ke pemilahan dan pengumpulan sementara. Jadi sampah yang dikirimkan dari nasabah atau yang diantar sama nasabah itu distorkan ke gudang pelayanan kita. Kemudian sampahnya ditimbang sesuai dengan jenis yang mereka storkan. Misalkan kayak mereka stornya botol plastik, ditimbang botol plastik. Kalau kardus ditimbangnya kardus. Nanti ditulis beratnya dapat berapa. Kemudian distorkan ke ruang pelayanan. Di situ akan kita pembukaan pendaftaran terlebih dahulu. Pembukaan pendaftaran baru cukup membawa KTP dan HP untuk pendaftarannya. Kemudian nanti mereka membeli buku tabungan seharga Rp3.000. Nah, dari situ mereka bisa mengumpulkan sampahnya setiap hari itu ditabung. Kalau misalkan udah cukup dananya, mereka bisa menarik uangnya itu tadi. Oh, berarti seperti modelnya cashback gitu ya? Betul. Oke. Nah, untuk mitra daripada Bank Sampah Induk Surabaya itu kira-kira ada berapa? Berapa banyak? Mitra ya, kalau dari kita itu kita ada 2 jenis nasabah, ada nasabah individu dan nasabah kelompok. Untuk nasabah individu kita ada sekitar 1.600 nasabah. Kalau yang untuk kelompok ini kita beda-beda lagi. Kalau kelompok itu kita ada dari bank sampah unit, sekolah, perkantoran dan LSM. Kalau yang dari bank sampah unit kita ada sekitar 400, ya kurang lebih 400. Kalau dari sekolah sekitar 200. Kalau dari perkantoran kita kurang lebih ada 100 nasabah. Wah, cukup banyak ya, Kak ya. Itu tadi nasabah. Nah, kalau mitranya sendiri dari Bank Sampah Induk ini tuh ada berapa dan siapa saja? Mitra, maksudnya mitra yang bekerja sama dengan Bank Sampah Induk?
yang bekerja sama dengan bank sampah induk yang tadi saya sebutkan. Itu beberapa memang dari perkantoran, itu juga ada. Yang dari perkantoran itu bisa dengan Rumah Sakit Suwandi, terus Rumah Sakit Darmo, CV Sinar Baja Elektrik, itu juga mereka store sampahnya ke kita gitu. Itu kita sebutnya mitra karena mereka melakukan penyetoran sampah ke kita. Yang juga termasuk nasabah ya berarti, Betul, mitra sama dengan nasabah betul. seperti itu. Selain itu kita juga punya mitra penjualan. Kita jual sampah yang telah kita pilah itu ke pihak daur ulang. Kita juga punya mitra itu. Ada dari Rekosistem itu untuk pengolahan PET, terus ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Nah, dari jenis-jenis sampah yang ditampung di sini tuh ada berapa macam, Kak? Kalau untuk garis besarnya kita ada 4 jenis, ada kertas, plastik, kaca, sama logam. Tapi kalau di press list itu ada 52 item. Kalau dipecah 52 item. Secara garis besar 4. Kalau yang untuk kertas ya seperti pada umumnya ada kayak kertas HVS, kertas buram, kardus, terus majalah, itu masuk jenis kertas. Kalau untuk yang plastik ada botol plastik, bak emberan, terus juga ada, kita juga terima jenis besi kayak misalkan gerabang, logam, tembaga, perunggu, itu kita juga terima. Nah, selain sampah anorganik, kita juga beberapa itu kita terima sampah organik sih sebenarnya. Organik. Kita terimanya itu bentuknya adalah jelantah dan karak. Tahu karak nggak? Karak seperti apa itu, Kak? Mungkin bisa dijelasin. Jadi kalau karak itu nasi yang dikeringkan. Biasanya nasi-nasi yang nggak habis itu dikeringkan, itu namanya karak. Untuk dijadikan Pakan ternak nantinya. pakan ternak. Nah, kalau untuk jelantah itu kita nanti untuk jadi biodiesel. Diolah lagi menjadi biodiesel, bahan bakar. Berarti dimanfaatkan untuk bahan bakar ya? Betul. Oke. Nah, untuk berapa banyak sih, Kak, sampah yang diterima di sini per bulannya gitu rata-rata? Per harinya kita bisa 1 ton bahkan 1,5 ton ya, lebih biasanya. Kalau di rata-rata setiap bulannya kita ada 45 ton sampah yang kita terima. Wah, 45 ton sampah. Banyak ya, Kak, kalau diklasifikasikan tuh banyak sekali. 45 ton sampah. Oke. Boleh tahu nggak, Kak, prosesnya seperti apa? Boleh, kita langsung aja ke gudang pelayanan. Oke, jadi ini kita udah ada di gudangnya Bank Sampah Induk Surabaya. Kalau masuk ke bagian depan, di sini kita ada tim pemilahan. Jadi di bagian depan ini fokusnya adalah ke pemilahan sampahnya. Nah, untuk yang di kolom depan tadi, kita yang lewat tadi itu adalah pemilahan gerabang atau besi tipis. Gerabang. Nah, iya. Terus Khusus yang untuk gerabang berarti ya, Kak? Betul. Terus yang di sebelahnya ada pengumpulan minyak jelantah. Jadi area depan ini difokuskan untuk pemilahan sampah. Di nasabah yang menyetorkan sampah, sampahnya langsung dipilah di area depan. Berarti tidak hanya sampah yang semacam plastik ya, tapi juga bisa minyak-minyakan gitu. Bisa. Kita pemilahannya semua jenis sampah yang ada di sini. Lalu di sini ada jenis apa aja, Kak, kira-kira? Untuk sampah-sampah yang kita terima ada selain kertas, plastik, kaca, sama logam. Berarti beragam ya, Kak, lumayan. Benar. Beragam sekali untuk Oke. sampah-sampah yang ada di sini. Betul. Jadi ini area depan. Jadi nasabah masuk dari pintu depan, penyetoran sampahnya ke sini. Nanti kita ke belakang lebih lanjutnya ya. Oke. Nah, ini tuh mesin apa, Mbak? Bisa dijelasin nggak? Oke, jadi ini tuh alat press ya. Kalau itu namanya mesin press. Nah, kalau misalkan botol plastik itu kan ada beberapa jenisnya. Ada PET bening bersih, ada PET biru muda bersih, ada PET warna. Nah, setelah kita pilah sesuai dengan jenis-jenisnya, itu di sini akan dipres sesuai warnanya gitu. Jadi tujuannya dipres adalah supaya volumenya tuh padat gitu. Berkurang gitu ya. Benar. Untuk di store ke Pabrik daur ulang. Oke. Nah, kalau ini sendiri kalau boleh tahu tempat apa, Mbak? Oke, jadi di sini ini tempat penimbangan sampah dari nasabah, baik nasabah perorangan atau nasabah kelompok yang menyetorkan sampahnya, itu ditimbangnya di sini. Setelah mereka melakukan penimbangan, ditimbang sesuai dengan jenisnya, nanti akan dapat kertas total penimbangannya berapa. Oke, lalu itu yang ditaruh di buku tabungan mereka. Betul. Kira-kira kalau satu kali penimbangan tuh per kilonya sudah ada list harganya atau tetap atau bagaimana? Kalau untuk list harganya sudah ada. List harga itu sudah ada masing-masing item sampah itu ada harganya. Gitu. Kalau nasabah perorangan biasanya
nggak apa ya, sekitar 10.000 sampai 20.000 lah. Kalau untuk buang sampah unit yang menyetorkan biasanya sekitar 300.000 sampai 400.000. Tapi tidak langsung diberi hari itu kan? Iya, Hanya ditabung, dulu. betul. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat penyimpanan sementara kita. Oke. Jadi untuk yang di kolom sini, tadi kan kita sudah main ke mesin press ya. Hasil yang sudah dipres tadi kita taruh di sini. Kita susun, biasanya saat penjualan itu sekitar 25 sampai 30 bal namanya. Satu kotak itu namanya bal. 25 sampai 30 bal itu baru bisa kita jual ke pabrik daur ulang gitu. Tapi masih ditimbang lagi, Kak? Iya, jelas harus ditimbang lagi. Terus untuk yang kolom depan sebelah sana itu ada kardus, terus ada gerabang, botol kaca, logam. Kalau yang di area belakang itu ada duplek, ada plastik daun, kertas, terus juga ada plastik keras. Berarti lumayan banyak ya jenis-jenisnya yang ditampung Banyak. di sini Benar. gitu ya? Jadi tadi barang-barang yang di depan yang dipilah tadi itu kita klasifikasikan lebih detail lagi. Nah, setelah diklasifikasikan lebih detail, kita packing satu persatu sesuai dengan jenis, baru kita masukkan ke kolom sini. Oke. Terima kasih ya Mbak, informasinya sangat Sama-sama. bermanfaat sekali. Setelah kalian lihat kondisi sampah di TPA Benowo yang mengangkut sebanyak 1.500 ton sampah per hari dari berbagai titik di kota Surabaya, tumpukan sampah itu bagaikan gunung sampah yang tak lagi dapat terbendung. Menjadi bukti nyata dari kebiasaan konsumtif masyarakat dan krisis pengolahan sampah yang melanda. Bayangkan, 1.500 ton sampah setiap hari datang ke TPA dan hanya sekitar 33% atau 500 ton sampah yang akhirnya akan didaur ulang. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan, terutama plastik, berasal dari berbagai sumber. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah produk-produk FMCG, yang menjadi bukti konsumerisme masyarakat dalam menyumbang kerusakan lingkungan. Di tengah krisis ini, muncul secercah harapan melalui keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya. Di sini, masyarakat diajak untuk memilah dan mengolah sampah mereka dengan penuh tanggung jawab. Sampah yang dipilah kemudian dapat ditukar dengan nilai ekonomi sehingga memberikan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi. Mari mulai bijak bersampah. Hanya dengan kesadaran dan tindakan kolektif, kita dapat terbebas dari belenggu krisis sampah dan membangun masa depan yang lebih lestari. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Melalui cerita kali ini, bisa kita simpulkan bahwa sampah bukan hanya sekedar masalah, tapi juga dapat menjadi berkah.